Assalamualaikum anak-anakku sekalian. Baiklah, kali ini di pertemuan ini kita akan membahas tentang materi gangguan pada sistem pernafasan manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Ibu harapkan hari ini kalian sehat semuanya. Sekarang ibu mau bertanya, coba apa yang kalian rasakan jika kalian menahan nafas kalian dalam waktu beberapa detik saja? Apa yang kalian rasakan? Tentunya kalian akan merasa sesak kan? Kalian ingin segera mengambil nafas sebanyak mungkin. Ya, itulah yang terjadi jika kita mengalami gangguan pernafasan. Seperti kalau kalian sedang flu atau pilek, kalian tidak bisa tidur karena pernafasan kalian terganggu atau sesak, bukan? Ya, jadi kita akan mempelajari apa saja gangguan sistem pernafasan pada manusia yang bisa terjadi dan bagaimana cara mencegah atau menanggulanginya. Gangguan sistem pernafasan yang pertama, biasanya kalian pasti sudah mengenalnya untuk penyakit satu ini. Ya, yang disebut influenza atau kalian mengenalnya flu atau pilek. Ya, jadi penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus yang mudah menular. Gejalanya biasanya kalian akan menderita demam tinggi, bersin-bersin, pilek, flu, sakit kepala, dan rongga hidung terasa gatal, tersumbat, dan lain sebagainya, sehingga membuat penderita influenza atau flu akan kesulitan bernafas. Virus influenza keluar ketika kalian bersin, batuk, dan pilek, dan itu mudah menyebar di udara dan juga jika menempel di sebuah benda, sehingga upaya untuk menanggulangi penularan influenza, kalian bisa menggunakan masker. Jadi yang sedang sakit flu lebih baik memakai masker agar tidak mudah menularkan kepada orang lain, dan juga rajin cuci tangan menggunakan sabun sebelum makan agar tidak terkena virus ini. Ya, gangguan sistem pernafasan yang kedua yang bisa kalian alami adalah tonsilitis, atau kalian bisa menyebutnya amandel atau sakit amandel. Ya, anak-anakku sekalian, sebenarnya amandel yang ada di rongga mulut kalian ini dia berfungsi untuk menyaring virus dan bakteri yang masuk ke tubuh manusia bersama makanan dan udara. Tetapi jika daya tahan kalian sedang jelek atau lemah, virus dan bakteri itu bisa menginfeksi tonsil sendiri, sehingga tonsil akan mengalami peradangan, kalian mengalami batuk, sakit kepala, sakit bagian leher dan juga telinga, bahkan demam tinggi. Virus yang dapat menyebabkan amandel adalah adenovirus, rhinovirus, influenza, dan coronavirus. Ya, jadi coronavirus itu sudah dikenal mulai zaman dulu, tapi untuk coronavirus COVID-19 yang sekarang kalian ketahui ini adalah virus yang telah bermutasi atau varian baru yang lebih membahayakan sistem pernafasan dari manusia. Jenis gangguan sistem pernafasan yang ketiga adalah faringitis. Ya, faringitis ini di saluran tenggorokan ya. Jadi, faringitis adalah infeksi pada faring atau organ pernafasan faring yang bisa terjadi karena kuman penyakit. Kuman penyakit itu apa? Bisa dari virus, bakteri maupun jamur. Untuk
Faringitis bisa terjadi juga disebabkan oleh zat kimia yang dapat mengiritasi jaringan pada faring. Seperti kalian mungkin kalau sering makan saus yang penuh zat kimia atau minuman yang banyak zat kimianya, faring kalian bisa mengalami gangguan. Gejalanya berupa sakit tenggorokan dan juga menyerang amandel juga biasanya jika kalian terinfeksi faringitis. Gejalanya biasanya seperti nyeri saat menelan makanan dan lain sebagainya. Jadi makanya kalian jangan sering makan makanan yang banyak mengandung zat kimia agar faring kalian tidak mudah terganggu. Untuk mengatasi faringitis ini, kalian harus banyak makanan yang bergizi dan juga tentunya sehat, tidak banyak mengandung zat kimia. Gangguan sistem pernafasan berikutnya adalah pneumonia. Ya, pneumonia adalah infeksi yang terjadi pada bronkiolus, merupakan cabang dari bronkus ya, dan alveolus, gelembung-gelembung yang ada di ujung bronkiolus yang ada di dalam paru-paru. Penyebabnya bisa terjadi karena infeksi dari virus, bakteri, jamur, dan bahkan parasit lainnya. Pada penderita pneumonia, nanti di paru-paru akan terdapat cairan yang sangat kental sehingga dapat mengganggu pertukaran gas pada paru-paru. Kalian bayangkan jika oksigen yang diserap oleh darah menjadi berkurang, tentu kalian akan susah bernafas. Gejala penyakit pneumonia adalah demam, batuk berdahak, tidak enak badan, sakit pada bagian dada, dan terkadang mengalami kesulitan pernafasan. Penyakit pneumonia ditularkan seperti flu, jadi lewat batuk maupun bersin, sehingga kalian jika di dekat orang yang sakit pneumonia sebaiknya memakai masker. Dan untuk sakit pneumonia ini cara mengatasinya jadi dengan diberikan obat, bahkan juga dengan menyedot cairan dalam paru-paru agar alveolus bisa berfungsi dengan baik lagi. Yang kelima adalah tuberkulosis atau kalian biasa mendengarnya dengan istilah TBC. Ya, penyakit TBC karena infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ini mirip dengan nama penyakitnya. Selain menginfeksi paru-paru, bakteri Mycobacterium tuberculosis ini dia juga bisa menginfeksi bagian lain dari tubuh kita. Ketika kita sehat, bakteri ini bisa masuk ke dalam tubuh kita. Tapi jika imun kita bagus, sistem imun akan memakan bakteri tersebut atau mengalahkannya. Tapi jika sistem imun kita sedang lemah, kita sedang agak sakit atau kecapean dan lain sebagainya, maka bakteri bisa masuk lewat peredaran darah dan sistem limfa untuk menginfeksi organ lain. Gejala dari penyakit TBC ini diantaranya mudah lelah, berat badan turun drastis ya, jadi kalau kalian gemuk itu jadi cepat kurus, lesu, lemah, hilang nafsu makan, demam, berkeringat di malam hari, sulit bernafas, sakit pada bagian dada, dan batuk berdarah. Jika kalian mengalami gejala berikut, kalian harus segera pergi ke pusat kesehatan terdekat untuk memeriksakannya agar tidak menularkan kepada keluarga kalian ataupun teman-teman kalian. Berikutnya adalah asma
atau mungkin ada yang bilang istilahnya namanya mengi. Ya, asma merupakan salah satu kelainan yang menyerang saluran pernafasan. Asma sering disebabkan oleh faktor lingkungan. Penyebabnya bisa pemicu alergi atau alergen ya. Misalnya asap rokok. Jadi kalau kalian berdekatan dengan orang merokok atau bahkan merokok dan ini debu, juga bulu hewan peliharaan, bisa kucing dan lain sebagainya. Masuknya zat pemicu alergi ini menghasilkan senyawa kimia yang memicu tubuh seperti prostaglandin dan histamin. Senyawa tersebut dapat memicu penyempitan saluran pernafasan, sehingga orang yang mengalami asma atau mengi, saluran pernafasannya akan menyempit. Bayangkan jika saluran pernafasan menyempit, penderita akan kesulitan menghirup cukup oksigen, sehingga orang penderita asma biasanya nafasnya berbunyi. Kalian biasa menyebutnya ngik-ngik atau seperti itu. Dan juga menyebabkan batuk, nafas pendek dan lain sebagainya. Sehingga penderita asma harus berhati-hati dan menghindari benda-benda yang dapat memicu asma. Udara dingin juga bisa salah satu penyebab kambuhnya penyakit asma ini. Gangguan sistem pernafasan yang terakhir adalah kanker paru-paru. Ya, kanker paru-paru terjadi karena pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali pada jaringan dalam paru-paru. Jika sel-sel tersebut tidak segera ditangani, dapat menyebar ke seluruh paru-paru, bahkan jaringan di sekitar paru-paru. Gejala orang yang menderita kanker paru-paru biasanya batuk disertai darah, berat badan berkurang drastis, dan juga nafas pendek dan juga sakit pada bagian dada. Salah satu penyebab utama dari kanker paru-paru adalah merokok. Ya, ayo siapa yang sudah pernah merokok? Jadi itu salah satu penyebab dari kanker paru-paru. Maka sebaiknya jangan kalian lakukan. Sedangkan penyebab lainnya orang yang tidak merokok, tetapi dia bisa menjadi perokok pasif karena dia menghisap asap rokok dari orang yang merokok di dekatnya, dan juga bisa juga karena faktor keturunan. Jadi seperti itu penyebab dari kanker paru-paru, maka kalian berhati-hatilah. Iya, anak-anakku sekalian, setelah kalian tadi belajar tentang gangguan sistem pernafasan yang bisa terjadi pada manusia, kalian pasti sekarang akan tahu manusia tidak dapat hidup tanpa bernafas, tidak dapat melakukan aktivitas tanpa oksigen. Sel-sel di dalam tubuh kalian juga tidak akan berfungsi jika kekurangan oksigen. Coba kalian pikirkan, jika organ pernafasanmu yang bisa menghasilkan oksigen tidak berfungsi, tentu tubuhmu akan tidak berfungsi juga, akhirnya menyebabkan kematian. Sehingga kalian harus menjaga organ pernafasan kalian baik-baik agar tetap selalu berfungsi dengan baik. Berusaha bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan tubuhmu dengan sempurna ini. Jadi sekian dulu materi tentang gangguan sistem pernafasan manusia dan upaya untuk mencegah dan menanggulanginya. Semoga bermanfaat. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, untuk lebih bersyukur kepada Tuhan, mari kita tarik atau hirup nafas sedalam-dalamnya untuk menghasilkan O2 yang membuat tubuh kita berfungsi dengan baik. Saya akhiri sekian dulu anak-anakku.